Apakah PBB akan mengesahkan Palestina sebagai negara merdeka? Berikut adalah status terkini terkait jumlah negara anggota PBB dan pengakuan terhadap negara Palestina. Jumlah negara PBB yang mengakui Palestina. Total negara anggota PBB 193. Jumlah negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat per Maret sampai April 2025, 147 negara. Daftar lengkap negara dan mengakui Palestina. Berikut daftar negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina hingga Juni 24 sampai April 2025, 146 sampai 147 negara. Afrika dan Timur Tengah. Afghanistan, Albania, Aljazair, Angola, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun. Daftar lengkapnya ada dalam dokumen resmi United Nations yang menyertakan 140 negara pengakuan per April tahun 2024. Asia dan Pasifik. Cina, India, Indonesia 15 November tahun 1998. Irak, Malaysia, Pakistan, Thailand tahun 2012, Timor Leste tahun 2004. Amerika Latin dan Karibia. Argentina, Bolivia, Brazil Desember 2011. Chili, Kamboja 2018. Ekuador, Haiti, Jamaika April 2024. Kuba, Meksiko Juni 2003. Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. Eropa dan Eropa Tengah. Albania, Belarus, Bulgaria, Hungaria, Islandia, Irlandia 22 Mei 2024. Norwegia 22 Mei 2024. Slovenia 4 Juni tahun 2024. Spanyol 24 Mei tahun 2024. Swedia tahun 2014. Selain itu, pengakuan terakhir datang dari negara-negara seperti Armenia 21 Juni tahun 2004, Bahamas, Barbados, Trinidad, Tobago tahun 2024. Highlight penting. Total pengakuan mencapai 147 negara anggota PBB pada Maret sampai April 2025 atau sekitar 75% dari anggota PBB. Pada Juni 2025, pengakuan potensial Prancis diharapkan menambah jumlah menjadi 148. Dari tahun 1998 hingga tahun 2024, pengakuan berlangsung secara bertahap. Dimulai dari 78 negara pengaku sejak 15 November tahun 1988 dan terus bertambah hingga 147 negara di awal 2025. Negara-negara besar yang belum mengakui Palestina secara resmi. Amerika Serikat, Jerman, Australia masih mempertimbangkan. Britania berencana mengakui pada September tahun 2025. Prancis berencana mengakui pada September tahun 2025. Kanada akan mengakui pada September 2025 dengan syarat status Palestina di PBB. Bukan anggota penuh PBB. Sejak tahun 2012, Palestina memiliki status sebagai negara pengamat non-anggota seperti Vatikan. Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh, tapi diblokir oleh dan veto Dewan Keamanan, terutama oleh Amerika Serikat. Negara yang menyatakan akan mengakui Palestina dalam waktu dekat, nyata dan diawasi. Prancis, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina pada General Assembly PBB September tahun 2005, menjadi negara ke-7 pertama yang melakukan pengakuan semacam itu. Britania Raya, UK, Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa UK akan mengakui negara Palestina pada September tahun 2025, kecuali Israel memuat kemauan pada gencatan senjata, bantuan kemanusiaan,
penghentian aneksasi, dan langkah menuju two-state solution. Kanada, Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan bahwa Kanada akan mengakui Palestina di United Nations General Assembly pada September tahun 2025 dengan syarat reformasi termasuk pemilu tahun 2026, demilitarisasi, dan pengecualian Hamas telah dilakukan oleh Palestina. Malta, Perdana Menteri Malta menyatakan bahwa negaranya akan mengakui Palestina setelah konferensi PBB yang ditunda pada Juni 25, meskipun pembatalan konferensi menyebabkan penundaan pengakuan. Lithuania, Menteri Luar Negeri Lithuania menyebut bahwa negaranya memantau perkembangan pengakuan dari Prancis dan dapat mengakui Palestina pada waktu yang tepat. Negara-negara lain yang sedang dipertimbangkan untuk ikut mengakui. Beberapa kerangka diplomatik dan liputan menyebutkan bahwa negara-negara seperti Australia, Belgia, Finlandia, Portugal, dan Luxembourg sedang mempertimbangkan pengakuan mereka, terutama seiring momentum meningkat dan konferensi PBB berlangsung. Australia, sejumlah suara dari parlemen dan tokoh pemerintah menyatakan bahwa pengakuan Palestina adalah soal kapan, bukan apakah, dan menunggu kondisi diplomatik yang tepat. Tabel ringkasan. Prancis akan mengakui pada September tahun 2025. Britania Raya akan mengakui dengan syarat pada September tahun 2025. Kanada akan mengakui dengan syarat pada September tahun 2025. Malta telah umumkan menunggu konferensi setelah Juli tahun 2020. Lithuania mempertimbangkan pengakuan pada waktu yang tepat. Australia dipertimbangkan kapan tapi pasti, menunggu momentum. Belgia, Finlandia, Luxembourg, Portugal dalam perbincangan diplomatik potensial di pertengahan tahun 2025. Catatan penting. Semua pengakuan bilateral ini berpotensi diikuti pengajuan Palestina sebagai anggota penuh PBB, meskipun masih menguruskan persetujuan Dewan Keamanan yang menghadapi veto dari beberapa anggota tetap seperti Amerika Serikat. Banyak negara memandang pengakuan sebagai langkah simbolis yang mendukung solusi dua negara, two-state solution, agar Palestina mendapat status diplomatik lebih kuat dalam area internasional. Apakah PBB akan mengesahkan Palestina sebagai negara merdeka? PBB hingga saat ini belum mengesahkan Palestina sebagai negara anggota penuh. Berikut status dan kendalanya. Status Palestina di PBB saat ini. Pengamat non-anggota Observer State. Sejak November tahun 2012, Palestina memiliki status sebagai negara pengamat non-anggota di Majelis Umum PBB. 2. Mayoritas suara setuju pada 10 Mei tahun 2004. Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menyatakan Palestina memenuhi syarat menjadi anggota penuh dan meminta Dewan Keamanan mempertimbangkan kembali keanggotaan penuh tersebut. Hasil suara 143 setuju, 9 menolak, 25 abstain, termasuk Amerika Serikat dan Israel. 3. Dewan Keamanan telah diveto pada April 24. Dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada 18 April tahun 2024, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya sehingga rancangan resolusi untuk merekomendasikan Palestina sebagai anggota penuh gagal. Hingga Juli tahun 2025, Palestina belum anggota penuh. Hingga saat ini, Palestina masih berstatus pengamat dan belum menjadi anggota penuh karena veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan tetap jadi blok utama. Apakah PBB akan mengesahkan Palestina sebagai negara merdeka? Poin krusial. Untuk menjadi anggota penuh, Palestina perlu mendapatkan rekomendasi Dewan Keamanan. Minimal 9 suara ya dan tidak boleh ada veto dari 5 anggota tetap, termasuk Amerika Serikat. Dan kemudian mendapat persetujuan 2/3 suara Majelis Umum. Hingga saat ini, Amerika Serikat menolak dan terus memveto
meskipun besar dukungan internasional. Beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Kanada telah menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara secara bilateral pada sidang Majelis Umum September tahun 2005. Namun itu belum sama dengan pengesahan sebagai anggota PBB. Peluang ke depan. Dukungan global meningkat. Banyak negara siap mengakui Palestina seperti Prancis, Inggris, Kanada, kemungkinan juga Australia, Belgia, Malta, dan lainnya. Reformasi internal Palestina. Beberapa negara mengajukan syarat seperti pemilu tahun 2026, demilitarisasi, serta pengucilan Hamas dari pemerintahan masa depan. Konflik dan perubahan geopolitik. Situasi di Gaza dan tekanan internasional bisa mempercepat pengakuan dan kemungkinan perubahan posisi Amerika Serikat atau anggota tetap lainnya, namun belum ada indikasi resmi yang pasti. Simpulan, Majelis Umum telah menyatakan Palestina layak menjadi anggota penuh, tapi Dewan Keamanan masih menjadi hambatan utama karena veto Amerika Serikat. Bila Amerika Serikat atau anggota tetap lainnya masih menggunakan hak veto, maka Palestina tidak akan menjadi anggota penuh PBB. Pengakuan secara bilateral oleh beberapa negara G7 tidak otomatis membuat Palestina menjadi anggota PBB, meskipun memperkuat suara internasional untuk solusi dua negara. Saat ini masih belum pasti kapan atau apakah PBB akan mengesahkan Palestina sebagai anggota penuh karena terbuka kepada dinamika politik global, terutama sikap negara-negara permanen di Dewan Keamanan. Perkembangan dalam konferensi New York Juli tahun 2025. Berikut ringkasan perkembangan terbaru dari konferensi tingkat tinggi PBB di New York yang berlangsung pada 28 sampai 30 Juli tahun 2025. Hasil dan keputusan konferensi. Acara ditutup dengan adopsi dua dokumen utama, New York Call dan New York Declaration, yang menegaskan dukungan kuat terhadap solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Lebih dari 130 negara hadir, dengan Uni Negara Arab, Eropa, dan negara-negara G7 seperti Prancis, Inggris, Kanada, Malta, Irlandia mendukung deklarasi yang menyerukan pengunduran Hamas, stabilisasi Gaza di bawah PA, dan stabilisasi United Nations mandated. Amerika Serikat dan Israel tidak hadir, sementara Amerika Serikat menyebut konferensi ini sebagai publisitas kosong dan tidak membantu perdamaian nyata. Deklarasi dan perencanaan kunci. New York Declaration membuat roadmap berjangka memprioritaskan akhir perang Gaza, kembalinya kendali ke Palestinian Authority, dan misi stabilisasi sementara atas supervisi PBB. New York Call, ajakan kepada negara-negara untuk mengakui kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari solusi dua. Dukungan negara dan tekanan politik. Kanada, UK, dan Malta menyatakan niat untuk mengakui Palestina secara resmi dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025. Kanada menekankan syarat reformasi politik dan pemilu bebas PA 2006 tanpa Hamas. Sejumlah negara anggota New York Call termasuk Irlandia, Finlandia, Australia, Portugal, Jepang, Spanyol, dan San Marino, Belgia, dan lainnya turut mendesak gencatan senjata, pembebasan sandera, serta akses bantuan kemanusiaan penuh ke Gaza. Situasi kemanusiaan dan resolusi internasional. Komite Hak Palestina di Dewan Keamanan menyatakan situasi Gaza sebagai pelanggaran hak asasi yang sangat serius dan mendesak Dewan Keamanan untuk merekomendasikan Palestina menjadi anggota PBB penuh. Badan HAM seperti Amnesty International dan organisasi DAWN menekankan bahwa konferensi harus berfokus pada penghentian genosida, apartheid, dan blokade, baru kemudian membahas soal negara merdeka.
Ringkas dampak konferensi. Agenda utama, implementasi solusi dua negara, two-state solution melalui roadmap konkret. Dokumentasi final, New York Declaration dan New York Call. Dampak diplomatik, peningkatan tekanan internasional terhadap Israel dan dukungan pengakuan Palestina. Hambatan nyata, buyung diplomatik dari Amerika Serikat dan Israel. Veto Dewan Keamanan masih menjadi kendala. Harapan negara-negara besar akan mengumumkan pengakuan bilateral di hingga September. Kesimpulan, konferensi New York Juli tahun 2005 tidak mengesahkan Palestina sebagai anggota PBB penuh, tapi berhasil menetapkan kerangka politik dan diplomatik yang jauh lebih konkret dan terstruktur, yaitu Roadmap New York Declaration dan Call. Konferensi ini juga memperlihatkan terjadinya pergeseran global, mulai dari berbagai negara G7 dan UE yang siap mengakui Palestina secara bilateral, hingga seruan internasional untuk reformasi pemerintahan Palestina dan demilitarisasi. Langkah berikutnya mungkin besar akan terlihat dalam sidang Majelis Umum PBB pada bulan September tahun 2025. Negara mana yang memiliki hak veto di PBB? Negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah 5 negara anggota tetap, dikenal sebagai P5. Permanen 5 mereka adalah 1. Amerika Serikat, 2. Rusia, 3. Tiongkok, Cina, 4. Prancis, 5. Britania Raya, Inggris. Apa itu hak veto? Hak veto memungkinkan kelima negara disebut untuk memblokir atau membatalkan keputusan substantif Dewan Keamanan PBB, meskipun 14 anggota lainnya menyetujui keputusan tersebut. Jika salah satu dari 5 negara tersebut memberikan suara tidak atau veto, maka resolusi tidak dapat dilaksanakan. Hak ini merupakan warisan dari hasil Perang Dunia Kedua dan menjadi bagian dari kompromi saat pembentukan PBB pada tahun 1945. Apakah Rusia sudah mengakui negara Palestina? Rusia telah secara resmi mengakui negara Palestina sejak tahun 1988, ketika masih merupakan bagian dari Uni Soviet, dan posisi tersebut tidak berubah hingga sekarang. Rusia sebagai penerus legal Uni Soviet tetap mempertahankan pengakuan tersebut secara konsisten. Lebih lanjut, pada Januari 2011, Presiden Medvedev menegaskan kembali bahwa Rusia mendukung hak rakyat Palestina atas sebuah negara merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Sejak pengakuan awal pada tahun 1988, Rusia tidak mengubah sikapnya. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga menyatakan dukungan Rusia saat Palestina mengupayakan status pengamat non-anggota PBB pada tahun 2012. Pada Februari tahun 2025, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menekankan bahwa solusi perang Israel-Palestina yang realistis hanya bisa melalui pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Dengan berdasarkan pada pernyataan Majelis Umum PBB dan resolusi Dewan Keamanan PBB, Presiden Putin pun secara terbuka menyatakan kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina dan menegaskan dukungan bagi aspirasi mereka untuk negara sendiri. Kesimpulan singkat, pengakuan Rusia atas Palestina dimulai pada tahun 1988 di era Soviet. Posisi itu ditegaskan ulang di tahun 2011. Rusia masih menyokong pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel berdasarkan resolusi PBB.